Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada sore hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang. Ini adalah nikmat-nikmat yang jarang, ya, mungkin sering dilupakan karena kalau sudah dikasih sehat itu bisa merasakan nikmatnya kalau pas sakit, ya. Baik, tadi dari Sragen jam 10. Kemarin dari Jakarta diminta untuk menginstal sound masjid Rumah Sakit Islam di Cempaka Putih. Saya kedua kali, terus lanjut ke Penjaringan, lanjut ke Al-Falah, dan hari ini jatahnya di Sepanjang nih. Saya dulu pernah di mana? Wage, Masjid Al-Ikram. Oh ya, makmur tuh masjidnya, ya. Awal-awal saya merintis di Masjid Al-Falah Sragen, itu baru mulai waktu itu. Bapak-bapak dan ibu semuanya yang di lantai 1, tadi ada ibu-ibu juga, ya. Alhamdulillah, mungkin saya hanya sharing aja. Ini ada bukunya Pak Jazir yang baru, Manifesto Masjid Jogokaryan, ya. Kemarin saya di tanggal pertengahan Ramadan bersama beliau di PT Badak di Bontang selama 5 hari. Ternyata Pak Kiai Jazir sudah kurang lebih 20 tahun langganan di Masjid PT Badak. Kalau saya baru pertama kali, waktu itu saya diundang di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Saya mampir ke Bontang. Akhirnya pas Ramadan kemarin saya diundang bersama beliau, bersama dari Sidoarjo itu Profesor Zainuddin LC, MZ, ya, ahli hadis. Beliau juga sudah hampir 20 tahun. Materi yang biasanya lah, Bapak, 18 kegagalan tuh. Ini anak saya kader untuk nemenin saya melanjutkan dakwah kemasjidan, gitu, ya. Bapak-bapak, ibu semuanya, mungkin sharing saja nanti, ya. Sudah sering mendengar Masjid Al-Falah, mohon doanya. Bulan Mei ini Al-Falah di launching Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Nah, monggo dari Sidoarjo kalau mau ikut kelasnya hanya 8 hari, didampingi 1 tahun. Jadi nanti penunjukan dari PP akan di launching. Proposalnya tadi sudah saya kirimkan ke PP. Kenapa? Ternyata jumlah Masjid Muhammadiyah menurut data yang ada itu ada sekitar 13.000. Cari masjid yang diurus serius itu masih jarang. Bahkan kemarin laporan dari Pak Dahlan Rais, PP Muhammadiyah, pas nginep di masjid PP di Menteng, Masjid At-Tanwir itu, ya jamaahnya sepi, hanya 2 orang kadang gitu. Padahal sandalnya banyak, bangunnya 60 miliar lebih, tapi sepi jamaah. Maka dari itu kemarin saya diminta, Pak Kus berani nggak kalau diminta untuk memakmurkan Masjid Menteng? Bismillah, asal dikasih amanah dan dikasih ruang penuh. Kemarin sebelum Lebaran diundang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit Muhammadiyah.
Kalau sana bukan PKU namanya, memang RSI. Di launching, masjidnya terbuka untuk umum, pagernya dijebol. Kemarin Ramadan itu buka puasanya sudah 300, iktikafnya juga rame. Jadi terbuka untuk umum, AC-nya nyala 24 jam. Wah. Terus kemarin saya mau diminta menginstal sound system. Perkiraan ya di atas 700 juta sound systemnya. Jadi emang bagus gitu ya. Kan jarang ya masjid itu sound system diperhatikan gitu ya. Sekarang sudah digital. Saya kerjasama sama Mas Robi, ya dulu pegawai negeri di Kota Madya Batu, jago musik, dia tobat keluar dari pegawai negeri, akhirnya merancang sound sekarang. Sound yang terbagus dipasang sama Mas Robi di Masjid Ar-Rahmah Blitar. Itu habis 1 miliar soundnya saja. Nah, jenengan tindak sana itu soundnya habis 1 miliar. Nah, kalau Muhammadiyah yang soundnya bagus Masjid Al-Fatah Tulungagung, Pak Trimo. Nah, saya sering ke sana. Ini mohon doanya Pak Trimo lagi beli tanah untuk dibangun hotel. Jadi nanti Masjid Al-Fatah yang diwakafkan kepada PDM Tulungagung, nanti biaya operasionalnya dari hotel. Kemarin kalau tidak salah beli tanahnya 13 miliar untuk dibangun. Ya, Pak Trimo saat ini sudah menetap di Masjid Al-Fatah bersama 3 istrinya. Nah, itu. Istrinya ada 3 Pak ya. Kalau belum siap jangan niru ya. Saya sering diskusi sama beliau, Masya Allah umur ya 70-an tahun, kasih hidayah sama Allah. Saya tanya ini kiswahnya belinya habis berapa Pak? Sekitar 7 miliar. Jadi kiswah yang di kaca imam itu 6 miliar, terus yang di dinding-dinding itu 1 miliar. Total habis berapa Pak Trimo? Ini saya bangun habis sekitar 30-an miliar. Bangun 30 miliar diwakafkan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah di Tulungagung. Nah, cuma PR-nya adalah manajemennya. Biasanya kan semangat membangun masjid, tapi setelah membangun memakmurkannya PR-nya. Kalau ini tipe masjid apa? Perumahan atau perkampungan ini? Perumahan, oke. Lalu PRM, ranting ya. Nah, berapa RT? 1 RT? Enggak, masjid ini berapa RT? Mengcovernya yang terdekat. Jauh-jauh ini Pak. Nah, ini perumahan-perumahan ini? Ini kita di perumahan itu ada 5 masjid Pak. Oh. Yang 4 itu umum Fasul, yang 1 ini khusus untuk Muhammadiyah. Jadi sudah punya persyaratan. Ya, kalau mengcovernya yang terdekat ada berapa RT? Ya, 1, 2, 3, 4, ada 5. Oke, 5 RT. Ini saya ya, ini saya belajar dari Musola Nurul Islam di Telaga Murni, Cikarang Barat. Pas muktamar itu ke Sragen, beli buku saya yang strategi memakmurkan masjid. Pulang, baca saking semangatnya langsung rapat. Kami umumkan kepada seluruh takmir Musola Nurul Islam. Namanya ada di masjid namun tidak pernah hadir di masjid, maka saya berhentikan dari takmir masjid. Itu pertama, namanya Pak Raditya. Oke. Terus langkah yang kedua, ini bicara tentang, ya udah dari atas saja. Ini sampai jam pinten Bang ya? Maghrib. Santai pokoknya ya, diskusi mawon ya. Ini pengalaman saya mendampingi masjid. Pak Raditya itu pegawai kehutanan di Jakarta Pusat, semangat luar biasa. Nah, tekniknya ya hampir meniru, mencoba seperti Masjid Jogokaryan dan Al-Falah. Pulang lagi diumumkan, bagi anak-anak SD, SMP yang mau maghrib, nisa, subuh di musola, maka dikasih uang saku 10.000.
Jadi saya pas ke sana itu jamaahnya anak-anak banyak, sekitar 220 orang. Terus akhirnya rame masjid itu. Akhirnya imamnya ada sekitar 3 hafid Quran. Langkah selanjutnya, bagi anak-anak yang bisa ngajak kedua orang tuanya sholat ke musola, maka dikasih tambahan uang saku dan diajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anak itu pada menangis bagaimana caranya agar orang tuanya mau ke masjid. Awalnya jamaahnya tidak lebih dari 50 jamaah. Infaknya di bawah 10 juta. Saya dampingin ke sana sudah 2 kalau nggak 3 kali. Masya Allah saat ini pas saya ke sana jamaahnya kajian itu 1000 jamaah. Sholat maghrib, isya, subuh 600 sampai 800 jamaah. Saya tanya, Pak, ini habis uang berapa untuk ngasih uang saku? Ya kalau rajin semua di absen, Pak. Jadi habis subuh itu pada berdiri ngantri absen namanya. Nanti di total 1 bulan masuk berapa kali dikali 10.000 rupiah. Ini teknik ngajak jamaah ke masjid. Ya habisnya sekitar 27 juta per bulan. Terus saya diminta, Pak, tolong kasih metode supaya infaknya itu meningkat bagaimana gitu. Ya saya diundang, saya launching namanya launching kampung sedekah. Nah maka saya tadi kan tanya ini berapa RT gitu kan. Nanti 1 RT berapa kakak, berapa jiwa kali jumlah RT. Di sana begitu Pak metodenya di Cikarang. Dan saat ini Masya Allah akhirnya setiap maghrib isya subuh musolanya nggak muat karena musolanya hanya seruangan ini. Dan akhirnya tanah lapang punyanya RW dipakai dan setiap sore seperti Idul Fitri. Nah, mungkin saya share videonya. Itu Pak Raditya namanya. Artinya ketika takmir itu serius untuk memperhatikan bagaimana memakmurkan masjid, ternyata punya cara masing-masing. Beda lagi pecing, itu ranting di dekat Al-Falah kurang lebih 2 kilo. Sama. 3 tahun yang lalu saya datang melaunching namanya apa itu kampung sedekah. Jadi modelnya kampung sedekah yang saya lakukan gitu. Kok nggak jalan? Ya. Dari sini aja atas. Cara jalan kan gimana? Ya. Baik, maka sering saya sampaikan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan kejahatan yang terorganisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisasi. Masjid ini kan kebanyakan rata-rata waktu sisa kalau kober, kalau nek eling, kalau nek longgar, hampir semua. Jadi ngurus masjid ya waktu sisa, kalau inget saja dan kalau luang. Dan rata-rata sering saya sampaikan takmirnya dan jamaahnya itu S1, S2, S3. Sepuh, sampun sepuh sangat. Ini masih sebagian masih ada anak-anak muda. Ya. Maka kalau mendengar masjid yang lagi viral saat ini adalah Masjid Sejuta Pemuda. Lokasinya di Sukabumi. Itu setahun yang lalu datang ke Al-Falah, namanya Mas Anggi. Ya, semangat, antusias, beli tanah 2 miliar. Bismillah, DP berapa? 100.000. Jadi ada yang jual tanah 2 miliar, DP 100.000. Pas Idul Fitri kemarin minta tambahan DP 500 juta. Bingung kan? Masjidnya aja belum makmur, gimana cara mendapatkannya? Ikhtiarlah pada bulan Ramadan kemarin keliling sama Mas Randy Saputra mengkampanyekan tentang zakat. Masya Allah, karena ini mungkin meyakini tentang sa'i, ikhtiar ya. Sa'inya
waktu Nabi Ismail ya hajar antara Safa Marwah ini ikhtiar, dan bulan Ramadan kemarin akhirnya bisa mengumpulkan dana 500 juta. Nah, maka membangun masjid itu yang terpenting adalah bagaimana punya keyakinan ya. Punya keyakinan masjid ini bisa makmur. Biasanya yang sering ditanyakan sama takmir adalah duwite saka ngendi. Al-Falah itu kan masuk kan dulu infaknya 1 bulan 9 juta sampai 12 juta. Sedangkan saya diangkat 2016 langsung menggaji imam. Dengan gaji waktu itu 3,5 juta tahun 2017. Terus saya bikin teh, kopi gratis itu habis 10 juta. Berarti uangnya habis untuk bikin teh dan kopi. Namun ternyata ketika itu saya lakukan terus menerus, Masya Allah akhirnya apa? Kemarin Ramadan infaknya semalam saya laporkan 753 juta 1 bulan dari 9 juta. Artinya mengalami kenaikan berapa persen itu kalau dari 9 juta jadi 753 juta. Semalam saya barusan mengadakan halal bihalal, membahagiakan jamaah ya, siapkan 2 kambing guling, nasi kebuli dan ayam. Jadi memang kita manjakan jamaah. Dengan resep adalah 3M, membahagiakan, melayani, membahagiakan, dan mencerahkan. Nah ini Bapak Ibu semuanya pengalaman yang kami lakukan, dan dari masjid-masjid yang saat ini tumbuh memang PR-nya adalah belum diurus dengan serius. Nah kalau masjid ini memang mau tumbuh, memang harus ada full timernya. Ya kalau masjid ini minimal 3-5 orang. 3-5 orang imamnya, mungkin sama marbotnya, sama mungkin keuangannya, sama mungkin humasnya. Nah, kalau kayak gini, kalau saat ini pegawainya ada sekitar 25 pegawai, full timer. Jadi fingerprint setiap pagi absen, pulang jam 4 sore. Bagi pegawai yang masuk shift siang. Kalau security, kokam itu 3 shift yang kami lakukan. Maka setelah saya perjalanan mengelola Al-Falah itu saat ini struktur organisasi ketakmiran saya rubah. Biasanya takmir itu ketua, wakil, pembina, penasehat, sekretaris, bendahara, gitu ya. Nah di Al-Falah mulai 1 Januari dirubah. Direktur Utama Masjid Raya Al-Falah. Tapi bukan ketua lagi. Yang kedua, keuangan itu financial and admin. Nah, bagian masak, bikin minum itu adalah food and beverage. Nah, jadi memang supaya anak muda itu seneng. Jadi strukturnya nanti hal baru bagi masjid-masjid yang saat ini masih pakai struktur yang lama. Dan semuanya full timer. Jadi full time artinya apa? Yang masuk sesuai absen. Bagian media itu adalah media dan kreatif. Terus ada PR. Jadi bagaimana melayani jamaah itu Mas Lutfi. Imamnya sana sebutannya bukan imam sholat tapi imam masjid. Imam sholat itu ya hanya imamin sholat 5 waktu, habis itu pulang, itu namanya imam sholat. Kalau imam masjid itu mengimamin sholat dan memahami peta dakwah serta kondisi masyarakat. Nah imam masjid itu tugasnya melayani problematika masyarakat. Ada keluarga yang tidak harmonis, sering cekcok, mau cerai, nah itu lapornya ke masjid sama Ustadz Lutfan. Ada jamaah yang umurnya sudah menjelang 30 tahun, seorang wanita, tapi belum mendapatkan jodoh, bapak ibunya galau, nah daftarnya ke Masjid Raya Al-Falah untuk dicarikan jodoh. Dan Masya Allah ini pengalaman nyata, saya sampaikan kalau Bapak, Ibu punya anak laki-laki atau anak
perempuan pengen cari jodoh, bisa jadi berkhidmat ngurus masjid. Ya, hari ini Mbak Zuma tadi jam 10 nikah. Ya, beliau guru di Baitul Quran. Ya, umurnya sudah ya mungkin galau kan, umur 23, 25, seorang wanita nggak dapat jodoh. Akhirnya hampir 3 tahun ini Mbak Zuma berkhidmat ngurus masjid, melayani jamaah. Dan alhamdulillah tadi jam 10 ijab qabul. Nah, besok tanggal 5 sama Mbak Sofi. Baru setahun ini jadi berkhidmat ke masjid, besok tanggal 5 ijab qabul. Bulan Januari kemarin Mas Alan tanggal 9. Sekarang jadi direktur utama Masjid Al-Falah. Habis Mas Alan, Mas Rizal, rumahnya Wonogiri, T-Media. Ya, ada Mas Rizal. Artinya apa? Masjid solusi permasalahan umat. Nah, kemarin ada juga orang pengusaha ya maju pesat ya, di penghujungnya diuji sama Allah, akhirnya rumah tangganya berantakan. Ring satunya kepercayaannya konsultasi sama saya harus bagaimana ya. Saya mencoba untuk menjelaskan sampai permasalahan perusahaan yang mau bangkrut aja konsultasinya ke masjid. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, ahabul biladi ilallah masajiduha wa abghadu biladi ilallah aswaquha. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Dan ini terbukti ketika Ramadan itu banyak masjid-masjid awalnya itu rame. Nanti kalau 10 hari pertama maju shopnya. 10 hari terakhir pindah semua, biasanya tarwih pindah di pasar. Artinya apa? Emang itulah kondisi masyarakat yang ada saat ini gitu ya. Maka sering saya sampaikan ya, Bapak Ibu semuanya, template-nya masjid itu tempat berkumpul. Maka di Al-Falah, di Pecing, di Nurul Islam itu masjid itu tempat untuk rapat apapun, tidak hanya rapat masjid, bahkan rapat RT, RW, permasalahan masyarakat itu rapatnya di masjid. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 125, wa'id ja'alnal baita masabatan linasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Baitullah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi catatannya masjid satu tempat berkumpul, yang kedua bagaimana masjid itu aman dan nyaman. Jadi jamaah itu merindukan masjid. Maka Al-Falah pertama kali yang kami lakukan adalah masjid buka 24 jam. Banyak masjid kan hanya fungsinya untuk sholat. Habis sholat dikunci. Maka Al-Falah mencoba hal yang berbeda. Ya, siapa yang nginep? Ini kemarin ini ada dari Jepara, Eyang Putri namanya. Umurnya sudah hampir 70 tahun. Sudah punya cucu, anaknya sudah menikah semua. Ketika Ramadan pindahnya ke Al-Falah, tinggalnya di Al-Falah. Seneng setiap Ramadan full 1 bulan. Karena apa? Masjid tempat berkumpul. Yang nginepnya di samping Masjid Al-Falah. Dilayanin. Kalau sakit ada yang ngerawat. Jadi orang itu rindu. Nah, semalam menangis ya, saya undang dari Jepara, nyetir sama cucunya ke Al-Falah dalam rangka halal bihalal. Maka ciptakanlah masjid itu tempat berkumpul apapun. Jadi tidak hanya tempat sholat. Dan tempat yang nyaman, artinya dibikin suasana itu seneng. Maka kemarin masjid 1 juta pemuda itu viralnya apa? Jamaah pada tidur di masjid, dibangunin kasih bantal satu persatu. Sampai viewernya 25 juta dan akhirnya dipanggil sama Trans 7 diliput. Dan salah satunya kemarin ada yang wakaf 200 juta. Jadi berkah bagi bantal diliput, akhirnya ada yang berdonasi. Nah, mungkin ini penting ya, zaman era digital. Jadi dakwah digital ini sudah ada live juga ya, lewat apa nih? YouTube. Oh, YouTube. Artinya ini sudah kemajuan ya. Memang sudah saatnya. Ya kayak Ustadz Adi Hidayat pun sama kan, dakwahnya juga lewat dakwah digital. Walaupun saat ini kena rujak dari tetangga kita kan ya.
Karena perbedaan pendapat masalah musik gitu ya. Baik. Tidak bisa. Nah. Selanjutnya Bapak semuanya. Jadi masjid tempat berkumpul, masjid tempat yang paling nyaman. Maka bagaimana diciptakan masjid itu membuat orang betah dan senang untuk datang ke masjid. Dah. Ya, baik. Bon. Yeah. Ini adalah ideologi kemasjidan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 125. Nanti. Nah, mindsetnya adalah satu, masjid pusat peradaban atau menara peradaban. Rasulullah membangun peradaban dari Masjid Nabawi. Sebelumnya membangun Masjid Kuba. Dari Masjid Nabawi, masyarakat Madinah yang masih jahiliyah, masjidnya nggak langsung semegah ini, hanya kotak 35 kali 30, dinding saja. Tempat sujudnya juga masih bebatuan. Namun saat ini peradaban maju, masjidnya megah dan hampir seluruh dunia datang ke Madinah. Maka masjid adalah menara peradaban. Yang kedua, mengelola masjid adalah meneruskan warisan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah juga marbot masjid. Namun saat ini hampir semua, mungkin masyarakat di Indonesia, menganggap jadi marbot masjid itu sesuatu yang gak prestis. Maka sering saya tanyakan, seorang ibu ada calon menantu, pegawai negeri, tentara, polisi, pegawai pajak, imigrasi, dan yang terakhir marbot masjid. 6 orang ini melamar, pasti marbot masjid yang terakhir untuk diperhatikan. Karena dianggap marbot masjid bukan sesuatu yang prestis dan menarik dan dianggap tidak mempunyai masa depan. Maka saya mencoba marbot masjid itu juga di hadapan masyarakat umum itu mempunyai izah, mempunyai marwah. Maka saya mencoba untuk mengelola masjid secara profesional. Masjid melahirkan kampus. Ya, kampus pertama kali itu lahir di Tunisia, mana adalah Az-Zaitunah. Ya, itu adalah pertama kali lahir kampus-kampus. Saat ini yang masih kita lihat adalah di Al-Azhar di Mesir. Itu awalnya juga dari masjid dan sekarang menjelma menjadi menara peradaban untuk banyak orang belajar ke sana. Maka sebetulnya kampus itu lahirnya dari masjid. Dan masjid pabrik manusia. Seandainya mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden, seandainya punya mental masjid, pasti ngurus negaranya juga bagus dan jujur. Karena merasa diawasi oleh Allah. Karena dididik dari masjid. Ya, mungkin karena masyarakat kita belum siap, jadi orang yang dari masjid belum bisa menang. Nah, maka harus diperjuangkan sampai kapan bahwa pemimpin kita itu lahir dari masjid. Nah, maka masjid pabrik manusia. Yang kelima adalah masjid titik nol peradaban Islam bermula. Di Mekah, Madinah, semua berawal peradaban itu dari masjid. Mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika meninggikan Ka'bah. Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Saya ke Turki, Muhammad Al-Fatih, yaitu membangun peradabannya dari Masjid Biru, ya, Hagia Sophia. Dulu gereja, jadi masjid, jadi museum, dan sekarang dari Presiden endorkan mulai tahun 2000. Saya terakhir kemarin tahun 2023, saat ini sudah dibuka jadi masjid. Tahun 2019 itu masih jadi museum. Di Indonesia para wali membangun peradaban juga dari masjid. Hampir setiap kabupaten, setiap kota itu ada alun-alun dan ada masjid. Berarti sejarah Indonesia pun peradaban dibangun dari masjid. Nah, ini saya langsung saja. Nanti diskusi. 18 kegagalan takmir. Ini mau jadi buku. Baru diskusi.
Pertama, takmir tidak memiliki visi. Kalau ditanya jadi takmir, Pak, visinya apa? Alah, gelem ngurusi masjid wis bejo Mas. Ana sing gelem ngurusi kok takoni visi barang. Nek kobre enggak ngurusi. Maka ketika takmirnya menjawab seperti itu, dipastikan pasti masjidnya stagnan. Enggak tumbuh, enggak bergerak. Ya. Karena tidak punya impian, ini masjid mau dibawa kemana? Maka saya tanya, ini masjid apa? Perumahan. Berarti cara dakwanya menggunakan metode masjid perumahan. Kalau Jogokaryan, masjid kampung. Karena metodenya adalah memang di perkampungan. Kalau Al-Falah, masjid musafir. Karena tidak memiliki jamaah, tempat orang lewat. Maka masjid musafir. Di masjid Jogja, namanya Masjid Real Masjid. Itu khusus anak muda. Baru berdiri 3 tahun yang lalu dan masjidnya dibangun hanya 3 hari. Maka judul bukunya Membangun Masjid 3 hari. Dulu masjidnya Muslim United. Ya, karena anak muda ganti, sekarang Real Masjid. Dulu sering menang sepak bola Muslim United, Manchester United. Maka dulu nama masjidnya MU dan sekarang Real Masjid karena sepak bola yang sering menang Real Madrid. Tadinya mau Arema, tapi ada kasus Kanjuruhan nggak jadi. Arema itu Arek Masjid. Nah, sekarang U13 nggak tahu nih ganti nama atau tidak ya. Yang lagi mengalahkan Korea Selatan gitu ya. Harus punya visi. Yang kedua, takmir tidak memiliki visi. Tahapannya apa? Programnya apa? Milestone-nya seperti apa? Maka takmir harus memiliki visi. Yang ketiga, tidak membangun organisasi. Ya, organisasinya, manajemennya, tata kelolanya nggak dibangun. Ya. Tidak melakukan pendataan jamaah. Tadi yang saya tanyakan, ini berapa kakak, berapa RT, berapa jiwa? Didata. Ya mungkin di sini banyak masjid, itu juga masjid juga ya di situ ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau dicek juga, nanti dicek jenengan semua. Di sini ada berapa RT, ada berapa kakak, ada berapa jiwa. Menurut riset, orang Islam yang sudah ngaku Islam yang mau ke masjid tidak lebih dari 20% dari jumlah penduduk. Saya di Margo Asri ada 1000 kakak, suami, istri, anak 2, berarti 4000 jiwa. Masjidnya ada 3, Masjid Al-Hikmah, Masjid Al-Mu'min, Masjid Al-Hidayah. Yang ke masjid nggak lebih dari 500 jamaah dari 4000 jiwa. Nah, makanya dicek mawon di rumah masjidnya masing-masing, bener nggak sih riset itu? Nah, kecuali di Ngeruki Solo, ya itu pesantrennya pesat, sholat 5 waktunya penuh terus. Tapi setelah dicek sama Pak Lurah sama Pak RT, tidak lebih dari 20%, hanya 16,6%. Walaupun jamaahnya lebih dari 500. Ternyata masih banyak yang belum ke masjid. Ya. Takmir jarang rapat. Nah, rapatnya setahun paling banter secara umum 3 kali, menjelang Idul Fitri, menjelang Idul Adha, sama menjelang Ramadan, menyusul jadwal kultum. Nah, biasanya Al-Falah sama. Dulu juga rapatnya setahun 3 kali. Namun ketika saya mulai rapatnya seminggu sekali. Awal-awal rapatnya di masjid, Ustadz Dodok mengusulkan, kalau rapat di masjid itu kadang menjenuhkan. Gimana kalau dirubah rapatnya besok ke restoran? Nah, jadi membuat gairah, semangat ngurus masjid. Akhirnya rapatnya awal-awal di ayam geprek, sekarang di dapur leli, dan kadang di soto cimplis. Nah, itu rapat. Dan sekarang minimal rapat takmir masjidnya seminggu minimal 2 kali. Minimal. Ya. Sehingga apa? Ada program, ada yang dievaluasi, ada yang direncanakan, ada progresnya seperti apa. Maka masjid harus punya program. Nah, kendalanya adalah kegagalannya takmir jarang rapat. Yang keenam, takmir itu melayani, bukan menguasai. Ya, melayani itu apa? Memberikan jamaah itu senang. Ada yang tidur, ya nggak masalah, malah kasih bantal. Ya, di Al-Falah itu mau nginep, ya boleh.
Bahkan yang terlama Mbah Min sudah lebih dari 3 tahun. Ya, nginep di Al-Falah. Muntah darah sakit, kita antarkan ke rumah sakit. Sudah sembuh, antarkan ke rumahnya, ternyata di rumah nggak betah dan sekarang balik lagi di Al-Falah. Nah, kemarin ada Mbah Prapto, pelatih tenis meja di Solo Raya. Mualaf, umurnya sudah 74 tahun. Sekarang pengen nginep di Al-Falah. Ya sudah, kita urusin makan minumnya dan tiap bulan kita gaji. Tidur saja digaji. Maka seneng ya. Maka takmir melayani bukan menguasai. Kalau menguasai itu ya membuat nyaman tidak nyamanan jamaah ya. Lagi iktikaf kusuk-kusuk ya lampunya dimatikan. Lagi ngaji, Pak, maaf Pak, masjidnya mau tutup, kami mohon untuk geser gitu ya. Kemarin anak saya juga sama ya di Solo ya, baru nyaman duduk di dalam, mohon Pak, ini masjidnya mau dikunci. Nah, ini takmir masjidnya menguasai. Tidak ada otoritas kepemimpinan. Ya, tidak ada leadership. Ya. Artinya apa? Ya, kadang bingung rapat apa yang dibahas, goalnya apa, kadang rapat selesai tidak ada keputusan karena tidak ada otoritas kepemimpinan. Saya sempat mau mundur dari takmir ketika awal waktu saya merekrut imam digaji. Para takmir nggak pada sepakat. Menurut persepsinya ngurus masjid kok digaji, nanti nggak ikhlas. Ngurus masjid kok ada pamrihnya, nggak pada sepakat. Itu deadlock lama. Akhirnya saya sampaikan Pak Dodok, saya lebih baik mundur aja. Masjid punya program, punya desain begini nggak pada sepakat gitu. Oh, kamu mental pemimpin captelo baru gitu aja kok mundur gitu. Terus gimana? Teruskan aja. Kalau menurut kamu ini adalah bisa makmur, bisa maju, ya lanjutkan saja. Gitu. Ya akhirnya saya belajar ke Malaysia, ke Turki, ke Mekah, ke Madinah, ke Darut Tauhid, ke Az-Zikra. Oh ternyata di sana masjidnya itu diurus dengan serius. Imam dan muadzinnya ngambil dari Libya, Ustadz Arifin Ilham almarhum itu. Sehingga bacanya bagus gitu ya. Digajinya waktu itu tahun 2008-2009 itu 3,5 juta di Bogor itu. Nah dari belajar itu akhirnya saya berani ngambil keputusan ya ngelola masjid kalau pengen masjidnya maju harus profesional. Seperti Masjid Mudhar Arifin di Sedayung Gresik. Itu awal-awal merancang bersama Pak almarhum Pak Arifin, saya, Pak Jazir, Mas Agung. Langsung mengumumkan dibutuhkan imam masjid dengan gaji 10 juta dan mobil Innova Ribbon serta rumah terbaru. Akhirnya yang daftar 1000 imam masjid hafid Quran. Bahkan ada yang dari luar negeri. Karena apa? Ya biar serius. Maka di Al-Falah imam masjid gak usah mikirin ekonominya. Pokoknya dicukupin dari para pengusaha dan para jamaah. Kalau nanti anaknya nggak bisa sekolah, masjid yang mikirkan sekolahnya. Jadi kami mohon imam-imam Al-Falah fokus ngurus umat dan fokus dakwah agar orang mau ke masjid. Ustadz Lutfan, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi, Mas Daru, Mas Ramadan. Mas Daru itu dari Sidoarjo, dari dekat bandara. Hafid Quran dari Stitki, sekarang sudah tinggal di Sragen. Maka harus ada otoritas. Yang ke-8 membangun manusia, tidak hanya membangun masjid atau fisik bangunan. Ya kebanyakan kan takmir masjid itu semangat ya. Kemarin saya diundang di Penjaringan, Muara Angke, Pluit ya. Masyarakatnya ada 2.500 kakak. Bangun masjidnya habis 7,2 miliar kemarin. Belum selesai. Bingung, setelah ini gimana Pak? Saya harus bisa meneruskan bangunan semegah ini dan bisa mengajak orang ke masjid. Saya kasih trik-triknya, masih belum yakin. Ya nanti dilanjutkan lagi. Insya Allah ada tahapannya. Jangan hanya semangat bangun fisik, sudah jadi tidak bisa memakmurkan. Maka sering saya sampaikan, masjid bukan beton, bukan besi, tapi masjid fungsi dan kontribusi. Kalau masjidnya megah nggak ada manfaatnya untuk umat, ya ngapain? Ya. Maka yang lagi keren juga sahabat saya, Mas Adi Pratama Larasindo, Bang EN. Ya, dulu bisnisnya di MLM, multi level marketing, pensiun, properti, dan sekarang ngurus masjid. Nama masjidnya Ismuhu Yahya. Kemarin barusan milad yang ketiga, baru berdiri 3 tahun.
Infaknya kalau Ramadan tembus di angka 6 miliar. Hariannya 3 miliar. Pegawai masjidnya ada 150. Jadi bapak-bapak kan ngurusi opo uang 150 gitu ya. Jadi di sana kalau jenengan pengen dekat pegawainya ada 100 di Semarang Timur, Poncol. Namanya Musola Basmalah. Al-Fatihah, maaf, Al-Fatihah. Dipimpin oleh Mas Sono. Itu pegawainya 100. Pegawai masjid digaji semua. Infaknya paling sepi 1,5 miliar 1 bulan. Ternyata kan bayangan orang ngurus masjid segitu banyaknya ngapain gitu kan. Saya dulu juga mikirnya begitu. Ternyata Masya Allah. Kalau yang paling banyak adalah masjid grupnya Kapal Munjalan Mubarokan. Itu karyawannya ada 600 orang. Jadi 600 orang berarti sa RT, berang RT itu ya. 6 RT ini ya. Jadi pegawai masjid semua. Jadi membangun manusia bukan hanya membangun fisik. Dan saat ini banyak. Kalau di mana tuh? Pare-Pare arahnya Habibie itu masjid Kurir Langit. Ya, sama anak saya. Itu juga dipimpin sama anak muda, bukan lulusan pesantren, ya, Mas Syahid. Itu 1 bulan 700 sampai 1 miliar infaknya. Artinya ternyata ketika masjid diurus dengan serius menjadi pusat peradaban, tidak hanya membangun fisik tapi membangun manusia. Nah, PR-nya ini kan sudah bagus, full AC. Nah, tinggal bagaimana mencetak manusia-manusia hebat dari masjid. Masjid dikelola dengan sisa waktu, tidak all out. Ya, waktu sisa, tenaga sisa, umur sisa. Ngurus umat serba sisa, yang tidak bisa ke mana-mana. Maka saya mencoba 2019 saya pensiun dari direktur Geprek Group dan mengurus Masjid Raya Al-Falah. Baik, masjid hanya membatasi lokal terdekat, ya karena tidak ada medianya. Maka Al-Falah itu yang infak, zakat, sedekah. HP Bapak coba. Ya, ini ya, punya gambaran ya Pak ya. Ini teknik dapat zakat di atas 40 juta. Ya. Ini biar Bapak apa sih yang dilakukan Pak Kus itu? Ini satu orang aja. Ada yang 150 juta juga gitu ya. Nah ini terus ditiru kemarin ya. Ditiru sama masjid yang ada di Muntilan. Tengah malam itu baru beri tanah senina 2 miliar. Pak Zainuri. Nah ini contoh Pak, ini Pak. Bagaimana saya mencari dana. Bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung Ramadan kali ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalali wal Ikram. Ini saya berdoa di Mihrab Al-Falah 10 hari terakhir. Pengusaha-pengusaha yang saya kenal itu jam 2 malam saya kirimi voice note. Assalamualaikum Pak Zainuri, saat ini saya lagi iktikaf di Masjid Raya Al-Falah 10 hari terakhir di mihrab samping imam. Saat ini teman-teman lagi pada qiyamul lail. Saya mendoakan Pak Zainuri, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, bisnisnya berkah, hutang cepat lunas. Jam 2 malam saya kirim, paginya langsung transfer 40 juta. Nah. Ini satu orang. Saya itu. Terus saya kirim sama orang Sidoarjo sini di Juanda, Aula Fashion nih. Saya dikasih uang 150 juta. Akhirnya saya belikan mobil untuk operasional Masjid Raya Al-Falah. Memang butuh apa ya? Tirakat, butuh meditasi, butuh perjalanan spiritual. Bisa hal sepanjang itu. Ini rata-rata kemarin ada yang 20 juta, itu beberapa orang. Ya satu-satu. Assalamualaikum Mas Gigi. Kami doakan agar Mas Gigi sehat selalu, semoga berkah bisnisnya. 20 juta. Makanya terkumpul sampai 753 itu ya saya malam-malam itu topo di masjid itu ya. Itu namanya tirakat ngurus masjid. Supaya paham gimana sih supaya orang itu juga tembus di hati gitu. Dan memang harus transparan dan profesional juga ngelolanya. Ya, gitu ya. Gambarannya bagaimana ngurus masjid itu
tidak hanya membatasi lokal. Maka kemarin ada yang saya voice note itu posisinya ada di Mekah. Ya, saya voice note aja. Ke-11, tumpang tindih wakaf, zakat, infak karena tidak dikelola dengan profesional. Maka Al-Falah yang ngelola adalah Lazismu sebagai KL, kantor layanan pengelolaan keuangan. Alhamdulillah dikelola profesional, transparan. Gagal bikin program, jadi programnya apa itu ya harus dievaluasi. Contoh Al-Falah bikin program sayur bahagia hari Jumat, ternyata tidak membuat orang itu mau ke masjid, hanya ke masjidnya kalau pas ada sayur. Maka program sayur bahagia akhirnya saya cancel, akhirnya hanya 1 bulan 1 kali, karena hanya orang itu ke masjid hanya cari sayur, itu berjalan 1 tahun lebih. Nah sekarang yang berjalan adalah pengajian UMKM hari Sabtu jam 7 sampai jam 9. Bagi yang mau ngaji di Al-Falah maka dapat beras dan dapat minyak. Maka pengajian miras, minyak dan beras. Nah ini memang harus punya terobosan-terobosan gitu ya. Inilah gambarannya bagaimana supaya masjid itu profesional dan transparan. Harus punya program. Layanan tidak sesuai kebutuhan jamaah. Ya. Jogokaryan itu kan banyak ide kreatif nih. Ini baru mau dirancang bagi warga Jogokaryan. Nanti daftar dan absen fingerprint. Setiap absen itu masuk ke rekening 25.000. Gitu. Jadi kalau 5 kali berarti 25 kali 5 berarti 125.000. Sebulan berarti hampir 4 juta. Tapi dikhawatir nanti orang malas bekerja gitu ya. Ini kemarin baru digagas itu. Nah, ini hanya untuk bagaimana mengajak orang ke masjid. Gitu. Ya, harus di riset. Ada tim yang memang mensurvei apa sih kebutuhan jamaah. Gitu. Awal-awal ya membuat viral ya subuh berhadiah umroh itu awal-awal ya tahun 2016. Tadinya subuhnya hanya sekitar nggak nyampe 25, pas ada hadiah umroh yang datang hampir 2.000 jamaah. Karena apa? Ada hadiah umroh. Tidak berani bikin program dulu baru cari dana. Ya biasanya kan takmir itu khawatir. Nanti mau gaji imam duitnya dari mana? Ya. Mau ngasih makan-makan duitnya dari mana? Mau ngadakan event pengajian duitnya dari mana? Gitu. Kalau Al-Falah dibalik, bikin program dulu, dana pasti datang. Ya, ini gambaran bagaimana kita yakin akan pertolongan Allah. Ya kadang walaupun nggak sesuai harapan biasa, tapi rata-rata bisa ketutup biaya operasionalnya. Kayak saat ini targetnya sebetulnya 1 miliar, tapi ya terkumpul 750, berarti 75% capaiannya. Jadi memang awal Ramadan sudah dirapatkan infak, zakat, sedekah bulan Ramadan 1 miliar gitu ya. Nah, dirancang, didiskusikan programnya apa saja, subuh dapat sekian, parkir dapat sekian, infak dari buka puasa sekian, itikaf sekian, hari Jumat sekian, dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk wakaf pembangunan gedung Madinah sekian. Ya, tercapailah saat ini baru 75%. Artinya apa? Harus punya goal apa yang harus dilakukan. Nah, tidak memanusiakan manusia, ini adalah menggaji pegawai masjid. Ya, sama Al-Falah dulu juga sebulan hanya dikasih 150.000, 300.000 gitu ya. Artinya kalau ada uang sisa baru dikasih. Maka ngurus masjidnya juga sisa-sisa. Karena dikasihnya sisa. Atau bahkan 2M. Matur nuwun Mas. Nah, enggak dikasih apa-apa ya. Makasih Mas. Ya. Maka kemarin Gus Purwanto, Pak Agus Purwanto, profesor pendiri Transcend ya, menulis tentang kondisi Muhammadiyah krisis ulama. Setelah diriset, ya ini mungkin masalah perhatian ekonomi. Di desa-desa itu kan nggak ada cari yang khotib, cari yang guru ngaji susah. Karena apa ya? Tadi 2M tadi, waktu sisa tadi. Ya, kalau sisa ya ngajar ngaji, kalau enggak ya kita masih cari ekonomi gitu ya. Nah, mungkin ini bisa diterapkan modelnya Gunung Kidul. Gunung Kidul dipimpin oleh PDM mengumpulkan masjid-masjid yang ada di Gunung Kidul. Siapa masjid yang mau dibina bareng-bareng setiap bulan iuran 300.000. Jadi hanya 300.000. Awal-awal itu ada 300 masjid.
300 masjid kali 300.000 terkumpul dana 90 juta per bulan. Uangnya untuk apa? Bayar guru ngaji untuk dakwah di masjid-masjid binaan antara 300 itu. Supaya apa? Yang ngajar itu juga ada perhatian secara ekonominya. Gitu ya. Jadi harus ada perhatian. Tidak memberikan ruang anak muda. Banyak masjid-masjid ya anak muda belum dikasih kepercayaan. Bahasanya anak muda bisa apa? Akhirnya apa? Ya anak muda nggak tumbuh. Bahkan anak-anak kadang ya di masjid nggak nyaman karena imamnya ada anak kecil langsung dilihat, tolong jangan rame, jangan ganggu orang sholat. Ya, akhirnya anak kecil trauma, malas ke masjid, dimarahi imam gitu ya. Nah, di Solo ada yang punya teknik. Sebelum memulai sholat kami umumkan kepada anak-anak, nanti yang tidak rame setelah sholat dicek, maka semua dapat es krim. Ya, Allahu Akbar bukan baca sholat tapi ingatnya es krim. Ya. Karena anak-anak kan nggak tahu bacaan sholat. Masa suruh Allahu Akbar, suruh khusyuk. Ini berarti anak-anak malah ini kelainan jiwa kali gitu loh ya. Artinya kan belum tahu bacaan, namanya anak-anak. Ya lari sana sini gitu ya. Nah kalau bisa ada yang memang di Jogokaryan di lantai 2 pojok atas ada yang membina, ada yang mengawasi. Ya ini mungkin beberapa pendapat ya. Kalau saya sih anak muda ya kasih ruang aja. Namanya anak-anak kan juga ya belum tahu apa-apa gitu ya. Berikan ruang untuk kaderisasi. Pengelolaan keuangan tidak profesional. Ya, tadi ya. Artinya tumpang tindih zakat infak. Kalau di Al-Falah sudah pakai sistem. Uang infaknya berapa? Uang zakatnya berapa? Uang sedekahnya berapa? Uang wakafnya berapa? Nah, ini semalam contoh ya. Sampai detail. Laporan keuangan dari Masjid Raya Al-Falah. Contoh, zakat terkumpul 179.780, zakat fitrah 23.145, infak Masjid Al-Falah 153.690.700 rupiah. Karena apa? Pakai sistem. Dan uang masuk ke rekening semua, jangan masuk ke perorangan, nanti nggak ada laporannya. Ya. Infak Jumat terkumpul 62.224. Bahkan ini setiap saat karena di input bisa tahu. Ya. Buka puasa terkumpul 131.172.500. Total masuk semuanya saat ini adalah 758.706.600. Karena dikelola profesional. Yang terakhir lemah dalam hal digitalisasi. Digitalnya itu lemah. Nah, kalau sudah ada liputan, kalau bisa ya liputan Instagram bisa upload tiap hari ya, karena kegiatannya memang ada terus gitu ya. Kalau di Alfa dicoba setiap hari ada upload kegiatan karena medianya ada 3 orang, Mas Rizal, Mas Hanan, Mas Ayas, full timer ya. Minta kamera kita belikan, minta handphone kita belikan, minta ruang khusus kita siapkan supaya Pak anak muda senang ke masjid. Akhirnya ya semua rata-rata takmir Al-Falah itu muda-muda yang digaji loh ya, bukan takmirnya. Apa itu tim badan eksekutif Masjid Raya Al-Falah itu rata-rata anak muda. Yang paling tua itu umurnya adalah 27 tahun. Gambarannya tentang kondisi bagaimana Masjid Raya Al-Falah. Mungkin itu dulu, dilanjutkan mungkin diskusi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.